Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca bersama surat yang akan kita pelajari, surat yang mulia, surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Bukan fa'al, tapi apa? Fa'al. Karena huruf lam bukan apa? Huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa itu? Baju di toko. Bukan fa'al, tapi fa'al hamaha. Kita ulangi. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pemirsa Roja TV dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan mengawali tafsir ayat yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dan mengawali surat Asy-Syams ini dengan sumpah. Dengan apa? Sumpah. Dan ketika Allah bersumpah, Allah akan menggunakan media sumpahnya dengan beberapa makhluk ciptaannya. Dan di dalam surat Asy-Syams ini tidak tanggung-tanggung Allah bersumpah dengan berapa makhluk? 7 makhluk. Dan seluruh makhluk ini adalah makhluk yang istimewa. Makanya Allah gunakan sebagai media sumpah. Makhluk yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat ini adalah wasyamsi. Demi apa? Matahari. Kalau asyams insyaallah semuanya pada tahu. Tapi kelanjutannya wasyamsi wadduhaha. Demi matahari dan duhanya. Apa arti dari kata-kata duha? Ada 3 penafsiran yang disampaikan oleh para ulama sekurang-kurangnya. Dan itu disebutkan antaranya oleh Imam Tabari dan juga oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Penafsiran yang pertama, duha artinya adalah cahaya. Berarti kalau wasyamsi wadduhaha artinya adalah demi matahari dan cahayanya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan duha itu artinya siang hari. Apa artinya? Siang hari. Berarti demi matahari dan waktu siang hari. Yang ketiga mengatakan bahwa duha itu artinya adalah hawa panas. Karena ketika matahari terbit dan bersinar, selain dia memberikan cahaya, dia juga memberikan hawa panas. Ada berapa penafsiran? 3. Yang pertama, cahaya. Yang kedua, siang hari. Yang ketiga, hawa panas. Dan semuanya ada dalam matahari. Ketika matahari terbit, mengeluarkan apa? Cahaya. Dan ketika matahari terbit, itulah pertanda pergantian antara siang dan antara malam dan siang. Dan ketika matahari terbit juga, matahari akan mengeluarkan hawa panasnya. Sebagaimana yang tadi saya singgung di awal.
Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu punya keajaiban, punya keistimewaan, punya kelebihan, sehingga Allah jadikan makhluk itu sebagai media sumpah. Apa kelebihan yang dimiliki oleh matahari? Mulai dari manfaatnya, mulai dari besarnya, mulai dari bentuknya, dan segala keajaiban-keajaiban yang ada di dalam matahari tersebut. Besar mana? Bumi apa matahari? Yakin? Masa sih? Bumi tempat kita tinggal sama matahari, besar matahari? Berarti kita kalah dong sama matahari. Berapa kali besarnya matahari dibandingkan bumi? Besarnya matahari itu diameternya, saya belum pernah ngukur. Kata para ilmuwan. Diameternya matahari itu adalah 1.392.684 kilometer. Berapa diameternya? 392.684 kilometer. Kalau dibandingkan bumi, maka 109 kali bumi. Berarti bumi ditumpuk-tumpuk berapa? 109 itu baru jadi apa? Matahari. Dan matahari ini terdiri di dalamnya dari gas yang selalu terbakar. Mengeluarkan api, sehingga ada yang mengatakan matahari itu adalah bola api raksasa. Dan bola api raksasa ini telah memberikan hawa hangat kepada tata surya seluruhnya, termasuk di dalamnya bumi. Seandainya tidak ada matahari, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengalami masa yang malam terus, gak pernah siang. Jenengan suka apa? Siang apa malam? Siang malam. Siang pada waktunya, malam pada waktunya. Selain itu, seandainya tidak ada matahari, maka seluruh permukaan yang ada di atas bumi ini maka akan menjadi es, beku semuanya. Karena tidak ada panas. Dan dari panasnya matahari, yang kalau diukur dengan derajat, nggak pakai termometer ya anjur. Permukaannya saja, karena kan biasanya inti di pusatnya sama di permukaannya lebih panas apanya? Intinya. Permukaannya saja itu ada 6.000 derajat Celcius. Permukaannya. Dan yang sampai ke bumi 0,2%. Berapa? 0,2%. Dari berapa tadi? 6.000 derajat Celcius. Itu saja kalau ada siswa becut di P, bisa apa? Semaput. Ada yang pernah mengalami? Dulu ya, mantan siswa becut ya. Cuma 0,2% yang sampai ke bumi. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan dan mengatur jarak yang pas untuk bumi. Antara matahari dengan bumi. Yang rata-rata jaraknya, kata para ilmuwan, adalah 149,6 juta kilometer. Dari mana? Dari matahari ke bumi. Seandainya lebih dekat lagi, maka yang terjadi air laut semuanya akan terbakar.
Kalau lebih jauh dikit, maka semuanya akan beku. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diatur dengan jarak tadi, supaya cahaya yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan. Berapa tadi jaraknya? 149,6 juta kilometer. Dan panjenengan bisa bayangkan, matahari yang sedemikian jauhnya yang kita rasakan sekarang panasnya, nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan pas di atas kepala kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin." Matahari akan didekatkan pada hari kiamat nanti di atas kepala para hamba, di atas kepala para manusia dengan jarak 1 mil. Dan saya sering sampaikan bahwa para ulama kita itu ada yang menafsirkan 1 mil ya ukuran 1 mil, beberapa sekian meter gitu ya. Dan ada yang menafsirkan mil itu adalah ukuran alat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin memakai celak. Celak yang hitam-hitam ditaruh di mana? Di bawah mata ini. Ya. Yang biasa katanya untuk kesehatan mata. Alatnya itu, celaknya itu ditaruh di botol sebesar ini. Kemudian ada alat semacam kayak bukan kuas, kayak lidi. Ya, kayak lidi, entah kalau yang mahal biasa terbuat dari besi, kalau yang murah terbuat dari terbuat dari plastik. Ukurannya paling sekitar segini nih, panjangnya. Ada sebagian ulama mengatakan 1 mil yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, mil maksudnya adalah tadi, alat tadi itu. Berarti di atas kepala kita segini. Matahari ditaruh di atas kepala kita seperti itu. Makanya beruntunglah orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari itu. Dan itu hanya 7 orangnya. Hanya 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari itu. Dan 7 golongan tersebut macam-macam. Ada pemimpin yang adil. Ada orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid. Selalu rindu dengan masjid. Selesai sholat maghrib menunggu kedatangan apa? Sholat isya. Selesai sholat isya menunggu kedatangan sholat subuh. Selesai sholat subuh menunggu kedatangan sholat zuhur. Bukan berarti dia di masjid terus, enggak. Waktunya keluar dari masjid dia akan bekerja. Tapi begitu datang waktu sholat, dia rindu pengen pergi ke masjid. Ya. Itulah sedikit keajaiban tentang matahari. Dan manfaat yang diberikan oleh matahari kepada kita itu tidak terhitung banyaknya. Dan ketika kita belajar di SD, kita pernah belajar namanya proses fotosintesis. Apa itu? Buat tanaman atau buat manusia? Berarti manusia tidak mengambil manfaat dari fotosintesis. Yang mengambil manfaat tumbuhan apa manusia? Kok bisa? Betul sekali. Ketika ada proses fotosintesis, maka tumbuhan akan hidup. Dan ketika tumbuhan hidup, dia akan mengeluarkan oksigen. Dan oksigen itu yang menikmati paling banyak siapa? Manusia. Ketika tidak ada proses fotosintesis, tumbuhan akan mati. Ketika tumbuhan mati, manusia kehabisan oksigen. Berarti yang diuntungkan dari proses fotosintesis yang itu dibantu oleh matahari bukan cuma tumbuhan, termasuk juga manusia. Ini baru satu.
2, matahari membantu proses penerangan. Coba seandainya siang hari tidak ada matahari. Untuk menggantikan matahari berapa ribu watt listrik yang harus kita keluarkan? Hanya untuk menerangi stadion saja. Habis berapa watt satu malam? Padahal cuma apa? Stadion. Sekarang yang diterangi dengan matahari berapa stadion? Satu dunia semuanya. Itu pun sekarang dengan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menerangi di malam hari. Dengan PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Dan sumber energinya ini, pembangkit listrik tenaga surya ini tidak akan ada habisnya. Berbeda dengan listrik pakai bensin, listrik pakai apa? Diesel, listrik pakai air, listrik pakai ini ada habisnya. Makanya listrik masa depan ada di tenaga surya. Gak ada habisnya, siang hari disimpan, malam harinya dipakai. Cuman memang kalau sekarang alatnya apa? Mahalnya pol. Saya pernah tanya sama orang, salah satu jamaah pengajian kami di Jakarta, ketika mampir ke rumahnya, saya lihat, ada tenaga listriknya ya? Iya. Di atas rumah itu loh. Di atas genteng ada yang buat panelnya buat nyedot itu. Ngomong berapa? Saya kan pikir, lah ya, nggak pondok lah. Berapa ini? Wah, ya sekitar 600. 600 apa? 600.000 tuku sih ya kok. 600 juta. 600 juta, waduh. Loh gitu bisa gue bangun pondok ya. Wallahu alam, mungkin suatu saat akan ada yang harganya ya kayak genset ya kira-kira. Mudah-mudahan dengan perkembangan apa? Perkembangan teknologi. Ya. Penerangan. Cuma penerangan Ustaz, ada manfaat yang lain. Pengeringan. Pengeringan apa? Memeane jenengan itu loh. Baju kita itu loh yang dijemur itu. Itu tanpa ada bantuan dari sinar matahari. Maka akan lebih lama lagi keringnya. Walaupun sekarang sudah mengatakan, saya kan punya mesin cuci, ada pengeringnya. Tetap berbeda. Yang kering dengan keringnya mesin cuci, dengan kering dengan matahari berbeda sekali. Coba saja ketika beberapa hari matahari tidak terbit atau tertutupi awan. Ya bajunya kering sih kering, cuman waktunya lama. Yang kedua, aromanya sedap. Ketika kita taruh di matahari, subhanallah. Dengan paparan sinar matahari cepat sekali keringnya. Apalagi di negara-negara yang memang panas banget. Ketika saya masih kuliah di Madinah itu, paling naruh di jemuran 1 jam sudah apa? Sudah kering. Cepat banget. Ya. Dan itu kalau misalnya digantikan dengan mesin cuci, walaupun mungkin bisa, hasilnya tidak maksimal. Dan membutuhkan biaya. Makanya orang-orang biasanya ketika matahari ketutup awan, ngeluh. Ya Allah, udan bae. Orang tahu anak matahari. Begitu dikasih terang berhari-hari, kita ning panas temen ora udan-udan. Itulah manusia. Wa khuliqal insanu wa khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan selalu punya sifat apa? Keluh kesah. Dewe udan pengen panas. Dewe panas pengen udan. Ya. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Dan masih ada lagi manfaat-manfaat matahari yang lainnya. Dengan segala keajaiban yang ada di dalam matahari. Matahari adalah merupakan salah satu di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling patuh kepada Allah azza wa jalla.
Allah memerintahkan untuk terbit, dia terbit. Allah memerintahkan untuk tenggelam, dia tenggelam. Dan sudah berapa kali matahari terbit dan tenggelam? Berapa kali? Jutaan kali matahari terbit dan tenggelam. Tidak pernah matahari protes. Ya. Tidak pernah matahari protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap hari saya suruh terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam? Seperti kebanyakan manusia yang protes, dela-dela sholat. Dela-dela apa? Sholat. Ya. Matahari dengan segala keistimewaan yang dimilikinya, gak sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika diperintahkan untuk sujud, matahari patuh untuk sujud. Dan sujudnya matahari itu dijelaskan dengan begitu gamblang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 18. Surat apa? Al-Hajj ayat 18. Dalam ayat tersebut, surat Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tahukah kalian bahwasanya siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, di dalam ayat tadi disebutkan satu persatu makhluk-makhluk yang sujud kepada Allah. Supaya lebih jelas lagi siapa saja yang sujud kepada Allah. Wasyamsu. Apa? Matahari. Sujud kepada Allah. Wal qamaru. Dan bulan. Wan nujumu. Dan bintang-bintang. Wal jibalu. Dan gunung-gunung. Wasyajaru. Dan pohon-pohon. Waddawabu. Dan binatang-binatang. Wa katsirun minan nas. Begitu berbicara tentang manusia, Allah katakan dan banyak manusia. Berarti bukan semuanya. Ketika bicara masalah bintang-bintang, Allah sebutkan bintang-bintang semuanya. Gunung-gunung, gunung-gunung semuanya. Pohon-pohon, pohon-pohon semuanya. Binatang-binatang semuanya. Manusia banyak. Tapi juga banyak yang tidak sujud. Padahal sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud. Gunung-gunung yang mereka tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal saja sujud kepada Allah. Kenapa manusia yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan sudah dikasih surat edaran juga. Ya Pak Bupati ya. Sudah dikasih surat edaran juga oleh Pak Bupati, masih umpet-umpetan, kucing-kucingan. Ya. Kurang apa lagi coba? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan untuk sujud. Rasulullah SAW sudah memotivasi untuk itu. Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran agar ketika waktu sholat selesai, acara dihentikan, melakukan sholat berjamaah. Itulah manusia. Itulah manusia. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh matahari, matahari tidak sombong. Ketika diperintahkan untuk sujud, dia tetap sujud. Dan tidak protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa matahari tidak protes kepada Allah? Karena dia sadar betul bahwa dia hanyalah makhluk. Makhluk artinya apa? Ciptaan. Sehingga yang namanya makhluk seharusnya patuh kepada siapa? Kepada Khalik. Makhluk patuh kepada Khalik. Ciptaan patuh kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala kelebihan dan keistimewaan yang ada di dalam diri matahari, matahari tetap takluk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan sampai kita gagal fokus. Jadi Allah menciptakan matahari supaya kita mengambil manfaatnya. Supaya kita bisa melihat betapa agungnya Allah dengan keistimewaan yang dimiliki oleh matahari. Sehingga kita semakin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malah justru sebaliknya. Ada sebagian orang ketika melihat keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya dia menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada makhluk ciptaannya. Ada nggak yang nyembah matahari? Ada. Ini orang-orang yang gagal fokus. Orang-orang yang gagal fokus. Allah menciptakan matahari supaya kita, ini luar biasa ya. Berarti kalau matahari luar biasa, akan lebih luar biasa lagi penciptanya. Selama ini ketika kita melihat lukisan, indah banget ya. Kok kita lupa dengan pelukisnya? Selama kita menikmati masakan yang enak sekali, kita lupa juru masaknya, kokinya. Coba ketika jenengan menikmati masakan itu, ingat gak kokinya? Gak ingat ya? Yang penting wareg entong gitu kan. Ya. Ketika kita melihat keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, mataharinya Allah azza wa jal, buminya Allah subhanahu wa ta'ala, gunungnya Allah subhanahu wa ta'ala, lautnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika kita melihat keagungan makhluk ciptaan Allah itu, seharusnya kita semakin tumbuh keimanan kita, pengagungan kita kepada pencipta makhluk istimewa itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kita gagal fokus karena saking kagumnya dengan matahari, malah yang disembah matahari. Yeah. Burung saja tahu bahwa menyembah matahari itu salah. Apa? Burung. Jangan sampai manusia kalah sama burung. Burung apa coba? Burung apa? Yang tahu bahwa menyembah matahari itu salah. Burung hudhud. Burung apa? Hudhud. Nabi siapa? Sulaiman. Ya. Kisahnya Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23 sampai 24. Ayat apa? An-Naml ayat berapa? 23 sampai 24. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman itu mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Dan salah satu raja yang paling besar bala tentaranya adalah Raja Sulaiman. Karena bala tentaranya itu bukan hanya manusia, termasuk jin. Ya. Sekarang coba gimana kalau misalnya ada komandan jin. Batalion jin. Ya. Bukan hanya jin, termasuk seluruh binatang yang ada saat itu. Ketika sedang dikumpulkan semuanya, tahu-tahu maliyala aral hudhuda. Kemana pasukan saya burung hudhud? Subhanallah, sampai ketahuan ya. Ada yang bolos satu, nggak kelihatan satu. Siapa itu? Burung hudhud. Telat burung hudhud. Maka kemudian burung hudhud ini cerita. Kenapa dia telat? Kenapa dia telat? Dia cerita. Setelah dia bercerita, di antara cerita yang disampaikan oleh burung hudhud kepada siapa? Nabi Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku baru pergi ke sebuah kerajaan yang besar yang dipimpin oleh seorang wanita, seorang ratu. Wa utiyat min kulli syai'. Dia telah mendapatkan karunia, kekuasaannya segala sesuatu. Walaha arsyun azim. Dan ratu ini punya singgasana yang luar biasa istimewanya. Nah, singgasana inilah yang diminta oleh Nabi Sulaiman supaya didatangkan. Setelah cerita tentang kemewahan kerajaan yang dimiliki oleh ratu tersebut. Ratu siapa? Bilqis. Ya. Kerajaannya kerajaan Saba.
Ya, nama kerajaannya Saba, ratunya namanya Bilqis. Setelah cerita tentang keistimewaan bentuk kerajaan yang ada di sana, salah satu poin terpenting yang ingin disampaikan oleh Hudhud, seekor burung, kepada Nabi Sulaiman apa? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sayangnya wahai Sulaiman, wanita ini, ratu ini dan kaumnya dan rakyatnya, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Ini salah satu poin terpenting yang disampaikan oleh siapa? Hudhud, manuk. Ya. Menyampaikan info sedemikian detailnya. Fokus ini. Ya. Hudhud ini fokus, gak gagal fokus dia. Tahu mana yang harus disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Kemudian Hudhud mengatakan, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Mereka ini digoda oleh setan. Sehingga apa yang mereka kerjakan berupa penyembahan terhadap matahari dianggap oleh mereka paling bagus. Fasaddahum 'anis sabil. Sehingga setan itu menghalangi mereka dari jalannya Allah. Fahum la yahtadun. Mereka adalah kaum yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hudhud, manuk, burung saja tahu bahwa menyembah matahari itu salah. Maka jangan sampai kita gagal fokus seperti yang tadi saya sampaikan. Ada sebagian orang setiap sore madhep ngendi? Madhep ngulon. Nek esuk madhep ngeten. Ya kalau sekedar ngadep tok ya ora apa-apa. Masalahnya bukan hanya ngadep, tapi di situ ada bacaan-bacaan tertentu. Ingin mendapatkan energinya, ingin mendapatkan kekuatannya. Ya, sehingga memiliki ilmu kanuragan yang apa? Otot kawat, balung tok. Minta kekuatan itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lo ngapain setiap hari kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu lah kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Seluruh energi yang ada di matahari, yang memberikan energi itu kepada matahari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti dalam surat yang lain, yaitu surat Fussilat ayat 37. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari. Dan jangan sekali-kali kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kalian kepada Allah. Alladzi khalaqahunna. Yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi? Fussilat ayat 37. Ini sedikit tentang matahari. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah kepada ayat yang kedua. Yaitu tentang apa? Tentang bulan insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu? Masih ada 6 menit. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan adalah orang yang menangis ketika sendirian karena takut kepada Allah. Jadi syaratnya nangis. Nangis berarti metu apa nih? Keluar air matanya. Kemudian sendirian. Kemudian karena takut. Berarti bukan nangis karena mikir akan utang. Ya. Tapi karena takut. Nangisnya ketika sendirian. Bukan di depan umum. Sebelum saya jawab, kenapa kok ditekankan di sini nangisnya sendirian? Bukan di depan umum. Kenapa? Peluang untuk ikhlasnya lebih gede. Peluang untuk ikhlasnya lebih gede. Dibandingkan ketika orang nangis di depan umum apalagi diliput oleh
media. Ya. Untuk ikhlas lebih gampang. Ya, untuk ikhlas lebih gampang. Bagaimana dengan orang yang pernah nangis sekali? Apakah dia sudah masuk kategori 7 golongan tersebut atau tidak? Tergantung. Apakah setelah itu dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau cuma nangis tok ngesuke ora salat? Ya. Kalau misalnya dia pernah nangis ya karena takut kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang dia lakukan, masa lalu yang kelam, dia menyesal, merenungi dosa-dosanya, dia berjanji untuk tidak mengulangi. Setelah itu kemudian dia semakin baik kondisi hidupnya, walaupun kemudian mungkin dia tidak lagi mengalami kondisi kayak tadi nangis sampai mencucurkan air mata karena takut kepada Allah, mudah-mudahan masuk dalam golongan tersebut. Mudah-mudahan masuk dalam golongan tersebut. Dan akan lebih baik lagi seandainya dia bisa rutin. Ya, bisa rutin. Dan itu tidak gampang. Ya, ada yang lain silakan. Sekedar mengingatkan yang tadi diumumkan, hari Ahad besok jadwalnya kajian rutin di Masjid Agung Purwokerto. Iya, Baitus Salam. Kita akan belajar melanjutkan pengajian rutin kita tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pelajaran-pelajaran yang bisa diambil sekitar jam 9-an. Jam berapa? 9-an. Jadi bukan jam 9, jam 9-an. Ya bisa telat 10 menit, bisa gasik 10 menit, ya. Sekitar jam 9-an sampai selesai insyaallah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.